Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4A dari SD Muhammadiyah Tangerang akan memberikan sedikit pengetahuan tentang fluida statis. Sebelumnya, yuk mari kita simak video berikut. Pengertian fluida statis. Fluida statis terdiri dari dua kata kunci, yaitu fluida dan statis. Kata fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk atau dapat dimampatkan jika diberi tekanan. Kata fluida mencakup dua zat, yaitu zat cair dan zat gas. Perbedaan antara zat cair dan gas terletak pada kompresibilitasnya dan ketermampatannya. Setelah kalian mengetahui apa itu fluida, kita akan menjelaskan tentang statis. Statis dalam fisika artinya tidak bergerak atau diam di tempat. Jadi, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Sifat fluida statis. 1. Massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Contoh tabel massa jenis atau kerapatan massa, density. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Kapilaritas. Gejala kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Penyebab dari gejala kapiler adalah adanya adesi dan kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama jenisnya. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida, viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Tekanan. Tekanan merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya dengan luas. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair, dengan asumsi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika luas penampang tersebut besar, maka tekanan yang diberikan akan kecil. Perhatikan persamaan berikut. P sama dengan F per A dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter persegi, dan P sama dengan tekanan dengan satuan N per meter persegi. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P tekanan mutlak sama dengan PO ditambah pH. P sama dengan tekanan mutlak, PO sama dengan tekanan udara luar, pH sama dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut.
Gaya berat fluida merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, rumusnya adalah P sama dengan massa kali X gravitasi bumi per A. Oleh karena M sama dengan ρ V, persamaan tekanan oleh fluida dituliskan sebagai berikut. P sama dengan ρ kali VG per A. Volume fluida di dalam bejana ditentukan persamaan di dasar bejana. Akibat fluida setinggi H dapat dituliskan menjadi P sama dengan ρ kali HG dikali G per A sama dengan ρ dikali H dikali G. Jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH, persamaannya dituliskan sebagai berikut. pH sama dengan ρ kali G kali H. Dengan keterangan, pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan M per M kuadrat, ρ adalah massa jenis fluida dengan satuan Kg per M kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan H adalah kedalaman titik dari permukaan fluida dengan satuan M. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan hukum Pascal tersebut tertera pada gambar di bawah ini. Dengan keterangan F1 adalah gaya pada permukaan A1 dengan satuan N. F2 adalah gaya pada permukaan A2 dengan satuan N. A1 adalah luas permukaan 1 dengan satuan meter kuadrat. A2 adalah luas permukaan 2 dengan satuan meter kuadrat. D1 adalah diameter permukaan 1 dan D2 adalah diameter permukaan 2. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip kerja hukum Pascal antara lain dijelaskan sebagai berikut. Hukum Archimedes. Gaya Archimedes arahnya ke atas, maka pengaruhnya akan mengurangi berat benda yang tercelup. Pengaruh ini dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan W dikurangi W aksen. Dengan artian, FA adalah gaya tekan ke atas, W adalah berat benda di udara, W aksen adalah berat benda di air. Pandangan Archimedes. Jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Untuk menghitung besaran gaya apung, bisa menggunakan rumus di bawah ini. FA sama dengan ρ F dikali G dikali VBF. Dengan keterangan FA adalah gaya apung yang terjadi dengan satuan N, ρ F adalah massa jenis fluida dengan satuan Kg per M kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, VBF adalah volume benda yang tercelup dengan satuan M kubik. Terima kasih sudah menyaksikan video yang kami buat. Semoga bermanfaat ya. Dan semangat terus belajarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.